Hai, annyeonghaseyo, konnichiwa. Halo semuanya. Tak kenal maka tak sayang, kenalin nama aku Tresna. Jadi sekarang di sini aku mau bahas salah satu tokoh pahlawan nasional Indonesia yang bernama Tan Malaka. Tan Malaka ini adalah salah satu tokoh pahlawan nasional yang aku sempat baca beberapa artikel. Tapi sebelum kita membahas hal-hal yang menarik dari kisah Tan Malaka ini, jadi kita bakal bahas dulu biografinya. Jadi Tan Malaka lahir di Nagari Pandam Gadang, Sumatera Barat, tanggal 2 Juni 1897. Mungkin banyak yang nanya, enggak sih, kayaknya aku aja nggak tahu juga. Mungkin banyak yang bertanya-tanya kenapa namanya Tan Malaka, unik gitu. Jadi Tan Malaka ini sebenarnya adalah nama semi bangsawan yang beliau dapatkan dari garis keturunan ibunya. Nah, nama lengkapnya ini Sultan Ibrahim, gelar Datuk Sultan Malaka. Ayahnya adalah seorang karyawan pertanian yang bernama Rasad, dan ibunya bernama Rangkayosina, putri dari orang yang disegani di desa. Pada masa kecilnya, Tan Malaka ini sangat senang mempelajari ilmu agama dan ilmu pencaksilat. Tahun 1908 beliau itu didaftarkan ke Wake School, itu adalah sekolah guru negara yang ada di Fort de Kock. Menurut salah satu guru di sana yang bernama Koren Sema, Tan Malaka ini adalah orang yang cerdas walau kadang gak nurut. Tan Malaka selama sekolahnya beliau menyukai pelajaran bahasa Belanda sehingga ia disarankan untuk menjadi seorang guru di sekolah Belanda. Kapan sih beliau dapat gelar datuk? Nah, beliau mendapatkan gelar datuk ini pada tahun 1913 di dalam sebuah upacara tradisional. Nah, tapi di tahun yang sama, setelah beliau mendapatkan gelar datuk, pada bulan Oktobernya beliau harus pergi ke Belanda untuk sekolah. Mungkin kalian bertanya-tanya, emang gelar datuk itu apa sih? Nah, jadi gelar datuk itu adalah sebuah gelar kepemimpinan kepada orang yang memimpin sebuah suku di suatu daerah. Uniknya, waktu beliau sampai di Belanda itu beliau mengalami yang namanya kejutan budaya, itu culture shock lah ya istilah modernnya. Nah, karena mengalami culture shock juga dia itu meremehkan iklim di Eropa Utara. Kemudian beliau mengalami radang selaput paru-paru dan penyakit tersebut tidak sembuh total. Masa kuliahnya, pengetahuan beliau tentang revolusi itu mulai meningkat dan berkembang. Kemudian beliau juga mempelajari paham komunis dan sosialisme. Kagum dengan masyarakat Jerman dan ia mulai terobsesi untuk menjadi angkatan perang Jerman yang tentu saja ditolak karena angkatan darat Jerman itu tidak menerima orang luar. Beliau kemudian ditawari untuk bergabung dengan SDOV atau Asosiasi Demokratik Sosial Guru, dan pada bulan November 1919 beliau lulus dan mendapatkan gelar Wilpaksi. Pada 1920 beliau mulai mengajar anak-anak kuli di perkebunan teh Sanemba, Tanjung Morawa, Deli, Sumatera Utara. Kemudian membuka sekolah di Semarang yang kemudian diberi nama Sekolah Rakyat. Pada tahun 1949, Tan Malaka dieksekusi mati oleh Suradi yang diberi tugas oleh Letnan II Sukarno dari Batalion Sikata Divisi Brawijaya. Setelah dieksekusi, beliau dimakamkan di tengah hutan dekat markas Sukojo dan kematiannya tanpa dibuat laporan. Jadi itu biografi singkat jalanan hidup Tan Malaka. Itulah yang bisa dijadikan pelajaran hidup bagi bangsa kita ke depannya. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai, dan maaf apabila aku ada salah-salah kata dan salah-salah informasi. Mungkin bisa kalian koreksi di kolom komen. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Saya Tresna, pamit undur diri. Dadah!